Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat selalu. Selamat pagi Bapak, Ibu, tim penilai dalam sertifikasi dosen gelombang pertama tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Insinyur Lucia L. Widya Deborah Anto, MSI. Saya dosen perguruan tinggi vokasi Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung Provinsi Sulawesi Utara, program studi teknik penangkapan ikan. Saya membuat video pembelajaran ini untuk melengkapi persyaratan dalam pengajuan sertifikasi dosen gelombang pertama tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam bentuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKTPT pada Perguruan Tinggi Vokasi Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung. Saya mengajar pada salah satu mata kuliah inti, yaitu bahan dan alat penangkapan ikan. Mata kuliah ini terdiri dari 2 SKS, yaitu satu untuk teori dan 1 SKS untuk praktek. Metode yang disampaikan pada saat pembelajaran yaitu metode tatap muka, tanya jawab, penugasan terstruktur, belajar mandiri, dan evaluasi akhir dalam bentuk ujian tengah semester atau UTS dan ujian akhir semester atau UAS. Mata kuliah bahan dan alat penangkapan ini memiliki deskripsi tentang bahan dan alat penangkapan ikan serta melakukan perawatan terhadap alat penangkapan ikan. Dalam mata kuliah ini, taruna dilatih untuk mampu mengidentifikasi bahan dan membuat alat penangkapan ikan sesuai prosedur serta mampu melakukan perawatan alat penangkapan ikan dengan kinerja individu maupun secara berkelompok dalam kerjasama tim. Capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah ini yaitu 1. Mampu menunjukkan sikap bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, religius, menerapkan nilai-nilai, norma dan etika, serta menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian penangkapan ikan. 2. Mampu menguasai prinsip ilmu pengetahuan dasar tentang perikanan dalam melakukan seluruh rangkaian operasi penangkapan ikan dan berdasarkan kaidah penangkapan ikan yang bertanggung jawab. Yang ketiga, mampu membuat dan merawat serta memperbaiki alat penangkapan ikan. Pokok pembahasan dalam mata kuliah bahan dan alat penangkapan ikan ini adalah 1. Jenis-jenis bahan yang menjelaskan tentang jenis serat alam, sumber serat alam, serat buatan, jenis serat buatan, sifat-sifat bahan dari serat alam dan serat buatan, serta berat jenis dan kekuatan bahan alat penangkapan ikan. Yang kedua, terminologi dan sistem penomoran yang menjelaskan tentang terminologi tali, sistem penomoran tali langsung dan tidak langsung. Yang ketiga, membuat webbing yang menjelaskan tentang jenis webbing berdasarkan simbol, bentuk mata jaring, dan ukuran mata jaring. Keempat, menyambung jaring. Dalam menyambung jaring dijelaskan tentang memotong jaring dan memperbaiki jaring. Kelima, konstruksi benang dan tali yang menjelaskan tentang proses pembuatan benang tali, arah pintalan, perlakuan terhadap tali yang terdiri dari splicing tali sintetis, splicing wire rope, dan membuat berbagai simpul. 6. Klasifikasi dan konstruksi bahan alat penangkapan ikan berdasarkan cara pengoperasian dan kedalaman perairan. 7. Membaca desain dan menghitung kebutuhan yang menjelaskan tentang
bahan sinking power atau daya tenggelam dan buoyancy atau daya apung dari bahan alat penangkapan ikan serta perhitungannya. Kedelapan, membuat alat penangkapan ikan dari kelompok tali dan pancing. Dalam hal ini handline, long line, trolling, dan pull and line. Kesembilan, membuat alat penangkapan ikan dari kelompok gillnet. 10. Membuat alat penangkapan ikan dari kelompok rangkap. 11. Membuat alat penangkapan ikan dari kelompok pulsain. 12. Membuat alat penangkapan ikan dari kelompok troll atau jaring taring berkantong. 13. Merekomendasikan perawatan dan perbaikan alat penangkapan ikan. Adapun bentuk penilaian pada mata kuliah ini yaitu tes dan non-tes. Sedangkan bobot penilaian adalah prosentase penilaian terhadap setiap penerapan sub capaian pembelajaran mata kuliah yang besarnya proporsional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub CPNK tersebut dan totalnya 100%. Berikut ini adalah contoh video pembelajaran yang akan dilakukan dalam proses mengajar di dalam ruangan. Selamat menonton. Terima kasih. Ibu, perhatian dengan tenang. Duduk, siap, gerak. Awali perkuliahan kita pada sore hari ini, kita awali dengan doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai, istirahat di tempat. Andi, ini semuanya yang adanya membuat alat pelengkap ikan dari kelompok gillnet. Ada yang tahu apa gillnet? Apa coba? Angkat tangan. Ya, kamu harus. Gimana? Apa? Pertanyaan apa? Dari ikan yang berbentuk persegi empat. Ya, dari ikan berbentuk persegi empat. Dari dari apa coba? Dari ikan. Apa yang ada di dari ikan? Lampu. Atas dari bawah. Ya, benar. Dari bawah. Oke. Nah, kalian lihat. Jadi gillnet atau jaring ikan adalah suatu alat penangkapan ikan yang berbentuk empat persegi panjang yang dilengkapi dengan pelampung, pemberat, tali ris atas, dan tali ris bawah. Kadang dia tidak ada tali ris bawah ya. Jadi kadang itu dia langsung jadi tali pemberat. Kan kalau di pulsa dia ada tali ris bawah ya. Oke. Nah, besar kata jaring itu pada seluruh rangkap gillnet itu sama. Kalau yang di pulsa kan di kantongnya beda toh, sama sayapnya sama badannya ya. Nah kalau gillnet itu sama semua. Nah, sesuai dengan jenis ikan yang akan ditangkap. Kemudian gillnet ini dioperasikan di berbagai perairan. Jadi dia bisa di permukaan, dia bisa di dasar, dia bisa juga di perairan pantai, bisa di laut terbuka ya, samudra. Oke. Nah metode daripada gillnet itu yaitu untuk ya
tertangkap. Yang apa tertangkap dia insangnya ya, makanya dia disebut jaring insang. Jadi kenapa jaring violet ini disebut violet ini disebut jaring insang? Karena ikan-ikan yang tertangkap itu dia tertangkap terjerat di insang ya. Beda dengan pulsa itu. Pulsa itu kenapa dia disebut tercincin? Memang sebenarnya itu mencari, tetapi ciri khasnya apa? Cincin ya, makanya dia disebut tercincin loh. Nah seperti itu. Jadi violet ini metodenya itu menjebak ya, dan tertangkap dengan insang. Jadi seperti yang dikatakan tadi bahwa prinsip penangkapan violet itu di mana ikan itu terjerat atau gilet namanya. Gilet itu istilahnya dari terjerat. Kemudian pada bagian tutup insang atau operculum. Ya kalian harus hafal itu istilah-istilah yang ada di ikan ya. Jadi violet itu dia terjerat diambil dari kata dasar gilet. Kemudian yang tertangkap itu pada lubang tutup insang, makanya disebut dengan operculum ya. Kemudian juga ada terbelit. Dia terbelit kemudian terpuntal. Nah, jadi ada yang banyak yang masuk begitu saja dari mata jaring, tapi ada yang dia terpuntal. Ya, terus lagi. Yo, orang Jawa itu. Nah, sasaran penangkapannya itu ikan tenggiri, tombol, jadi ikan pelagis kecil, bisa juga ikan demersal, ikan dasar ya. Nah, kalau untuk sebutan satuan jaring itu disebut apa? Piece atau tinting ya. Jadi satu piece itu berapa meter? 100 ya. Jadi kalau yang dijual di toko-toko itu satu piece itu 100 meter ya. Oke, jadi jaring ini termasuk alat-alat yang selektif. Kenapa dia disebut selektif? Kenapa dia disebut selektif? Beda sama lingkungan, berarti dia tidak merusak lingkungan. Tapi dia selektif. Kenapa? Coba. Diberikan. Ya, kenapa dia diberikan? Nah, jadi itu berdasarkan besar mata jaring. Jadi kalau dia besar mata jaringnya itu 4 cm, 4 inci, itu pasti ikan-ikan yang besar ya. Tapi kalau dia mata jaringnya kecil, ikan-ikan yang kecil yang tertangkap. Oke, nah itu yang disebut dengan selektif. Jadi dia selektif memilihkan berdasarkan besar mata jaring. Oke, nah dia juga disebut ramah lingkungan. Jadi dia tidak merusak ya. Kayak perahu itu apa? Dia merusak tidak? Memang dia itu tergantung ya. Kalau dia memang ditempatkan di sini di daerah karang, dia akan merusak karang itu ya. Tapi kalau dia di lumpur, otomatis dia hanya tangkap ikan yang ada di lumpur ya. Oke, jadi bentuk umum jaring insang kalian sudah sebutkan tadi ya. Jadi ada berbentuk empat persegi panjang, kemudian ada pemberat, ada pelampung, tali pelampung, tali di atas, tali di bawah ya. Nah, kalau tujuan violet ini dioperasikan di permukaan perairan, dia tetap mengapung. Tetapi itu juga berdasarkan apa? Kenapa jaring itu bisa mengapung? Nah, kalau berarti besaran daya apungnya lebih besar daripada telang. Nah, kemarin itu ibu lihat loh, kalian punya nilai ya, bagus kan? Yo, ada yang jelek. Oke. Tapi satu ibu ambil kesimpulan, kalian itu mengerti ya. Karena makanya kenapa ibu kasih dua soal yang bisa kalian jawab dengan satu yang itu ya, itu
otomatis kan sulit tertangkap. Tetapi kalau dia memiliki kelenturan, kan gampang terjerat sama terpuntal. Nah, jadi contoh daripada benangnya itu nilon, anilon, remona dan lain-lainnya. Kemudian ada ketegangan rentangan tubuh jari. Ya. Jadi walaupun dia lentur, tetapi kalau dia punya kerentanan tidak pas sesuai, dia akan tidak akan tertangkap. Ya. Karena jadi dia itu harus sesuai. Dia punya tingkat ketegangan rentangan tubuh dan tubuh jari itu harus sesuai. Kemudian hanging ratio. Apa itu hanging ratio? Hanging ratio apa? Pengendoran atau pengendoran. Nah, itu hanging ratio itu tadi. Dan kalau kalian mau buat alat tangkap dia itu kalian harus nah itu apa istilahnya untuk penggantungan. Jadi kalau misalnya untuk membuat garis misalnya itu harus ada kalian hitung misalnya 40% hangingnya, berarti penggantungannya itu 40%. Ya. Nah, jadi disebut hanging itu pengendoran mana beda panjang tubuh jari dalam keadaan terlentang sempurna dengan panjang jari yang ditata. Ya. Jadi pada saat dia pegang dengan yang dia ditata sesuai dengan yang keinginan kalian, misalnya mau tangkap ikan apa, itu juga mempengaruhi. Ya. Jadi contohnya seperti ini, panjang tubuh jari misalnya 100 meter, 100 meter. Kemudian setelah ditata, setelah dipasang, itu sudah sisa 65 meter, ya, pada tali pelampung. Nah, maka dikatakan nilai E atau hanging ratio-nya rumusnya seperti ini. E atau hanging ratio dalam satuan persen, L-nya L besar itu panjang jari dalam keadaan terentang. Kemudian ada L kecil, ya, panjang jari setelah ditata. Jadi setelah ditata pada tali list. Nah, rumusnya seperti ini. Jadi panjang tubuh jari 100 meter dikurangi dengan 66. Ya, yang ditata ya. Kemudian bahagi 100 ya. Dikalikan juga 100% dengan dia kan satuannya persentase ya. Persen. Jadi sama dengan 35% atau 0,35. Itu hanging ya. Nah, kalau untuk hanging juga itu ada rumusnya. L per terbesar kali 100%. Oke. Nah, kalau penggunaan kata hanging ratio itu lebih populer di negara-negara Asia. Jadi dia seperti Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Jepang. Sedangkan kalau yang di Amerika dan negara Eropa mereka lebih menggunakan yang hanging ya. Jadi E makin besar, ya, E ini hanging ratio. Jadi kalau hangingnya makin besar, maka panjang jari itu makin kecil atau pendek, ya. Oke. Nah, dia punya dalam juga jari itu makin ke bawah, makin panjang ya. Istilahnya makin dalam atau makin tinggi ya. Jadi kalau ini hanging ini besar, makin besar, panjang jari itu makin kecil. Jadi otomatis dia makin panjangnya. Sebenarnya kalau lihat dia ini dia kayak panjang ke bawah. Seperti itu. Jadi kalau dia makin kecil maka panjang jari itu makin tinggi atau makin panjang, sedangkan dalamnya makin pendek ya. Oke, itu juga dengan yang hanging. Hanging itu makin besar maka panjang jari itu makin tinggi atau panjang
Oke, jadi nanti kalian akan pakai mungkin di semester berikut cara menentukan berapa banyak jumlah pelampung dengan pemberat pada satu piece. Oke. Nah, di sini ada perhitungan seperti lebar mata jari usang pada posisi tertentu umumnya tidak lebih dari 7 meter. Sedangkan jari permukaan lebarnya sekitar 13 meter dan jari dasar lebar jarinya dapat mencapai 20 mm. Di sini ibu akan sampai ke pembuatan jaring ya, sesuai dengan materi kita pada sore hari ini. Jadi pada pembuatan jaring videonya atau jaring insang itu relatif sederhana ya. Di mana bentuk konstruksi jaring insang itu terdiri dari tali kemari loh. Kemudian ada pelampung, pemberat, dan jaring dan perlengkapan tambahan. Nah, yang diperlukan yaitu peralatan yang diperlukan itu pertama gunting. Gunting diperlukan untuk apa? Memotong jaring ya. Oke, kemudian pisau. Pisau itu untuk apa? Pisau untuk apa? Kemudian coban itu untuk apa? Jadi coban itu alat yang dipakai di taruna yang dipakai untuk menjurai. Oke. Kemudian spidol. Menandai apa? Kalau dia satu piece, mau dipotong lagi. Apa? Jadi kalau misalnya kalian membuat jaring, otomatis kan harus tidak. Ini tali loh, tali pelampung. Sebelum kalian mengisi pelampung, jumlah pelampung, setelah dihitung loh, misalnya 40 pelampung, otomatis kalian harus hitung jaraknya. Jarak di pelampung pertama, kemudian pelampung kedua, pelampung ketiga. Nah, itu gunanya spidol, ya, dipakai untuk menandai tempat pelampung pertama, kemudian pelampung kedua dan seterusnya, sesuai dengan pengukuran jarak antara pelampung yang satu dengan pelampung yang lain. Nah, kalau meteran, nah itu mengukur ya, jelas ya. Jadi mengukur jarak pelampung, mengukur jarak pemberat. Kemudian isolasi. Isolasi untuk apa coba? Isolasi atau selotip ya? Itu untuk apa? Nah, ini dipakai untuk di ujung benang ya. Ada kalanya kan ujung tali itu biasanya dibakar loh. Nah, itu dipakai selotip ya. Jadi kalau tidak ada korek api itu dipakai untuk menutupi agar supaya dia tidak terbuka. Kemudian penggaris itu fungsinya juga sama dengan meter ya. Nah, masuk di pembuatan gearnya dalam hal ini ibu kasih misalnya gearnya premium ya. Nah, yang pertama itu memasang tali ris atas dan pelampung. Oke, jadi yang pertama untuk memasang tali ris atas dan pelampung harus menghitung jumlah jarak ikatan dan jumlah mata jaring yang ikatan. Ya, kalau di sini mana anak nelayan pasti sudah tahu toh. Ada yang nelayan ini? Tahu. Nah, berarti sudah tahu toh. Bagaimana tahu? Cuma bapak-bapak yang tahu. Bagaimana? Bapak-bapak yang tahu. Nah, ibu rasa kalian juga pasti tahu ya, kalian anak nelayan. Tapi kalian di sini kan sudah semua anak nelayan ya? Semua. Nanti kalau ini ya, kalau pakai nanti mau coba melihat mana anak nelayan betul atau anak nelayan istilahnya anak nelayan manja. Cuma orang tuanya saja yang menjurai, lalu tinggal tidur bangun jam 10 pagi. Oke, tapi kalau sekolah di sini kan disiplin loh. Oke, jadi kita ambil contoh ya. Sebuah jaring panjang tali ris itu 41 meter ya. Kemudian dia mempunyai jumlah mata ke samping. Itu jumlah mata ke samping itu jumlah mata kemana? Ke arah mana?
menjadi 91 meter ya. Kemudian ukuran mata jaringnya 10 cm. Kemudian hanging ratio-nya 45% atau 0,45%. Itu kalau menghitung jarak ikatan yang serasi itu bagaimana? Coba. Ini panjang kali jadi 41 meter, toh? Kalau 41 meter berapa senti? 41 meter. Bagaimana? Berapa? 41 meter. Kualitas kalian punya statistik di paling paling 100 Bu. Nah, kan sudah dia jelas-jelas di situ paling 100 bagaimana sih? Jadi jumlah mata ke samping itu 908 meter ya. Nah, jarak ikatan itu berapa? Berarti dihitung per senti bukan per meter toh? Nah, jadi ikatannya apa? Berapa? Jarak ikatannya berapa? Dapat dari 4.100 dibagi 908, hasilnya 4,5. Nah, bisa dimengerti itu? Ya, bisa ya. Jadi besok kalau kita pakai kalian sudah tahu ya. Oke, kemudian ukuran mata jari 10 cm kali hanging ratio 10 kali berapa? Hanging ratio kalau dia 45% berapa? 0,45. Jadi perhitungan untuk ukuran mata jaring kalau dia 10 cm bagaimana? Kali apa? Berapa? Ininya berapa? 0,5 ya. Dapat dari ukuran mata jaring 10 cm kali hanging ratio. Hanging ratio ini kan 45% ya. Jadi 10 kali 0,45 sama dengan 4,5 cm. Jadi jarak ikatan tiap mata jari itu 4,5 cm. Jadi itu 4,5 cm ditandai dengan spidol tidak lagi, oke? Seperti itu. Nah, kemudian pengikatan yang serasi itu adalah jarak 4,5 ya, seperti yang lain bilang tadi. Jadi setiap mata itu dikalikan beberapa mata dan tidak benar. Jadi sebagai contoh misalnya 4,5 cm kali dengan 4 mata. Jadi dapat berapa? 18 cm ya. Jadi jarak ikatan jari adalah 18 dengan jumlah mata jarinya 4. Jadi di setiap 4 mata jari itu akan diberikan jaraknya 18 ya. Oke. Kemudian cara menggantung jari. Nah, kalau menggantung jari kita ada dengan cara khusus. Ini bahasa ini. Kemudian ada dengan sistem lock, khusus atau langsung ya. Kemudian dengan sistem lock, gantung. Kemudian untuk menggantung dengan cara langsung, maka kalian dimasukkan pada seluruh mata jari bagian pinggir alat memanjang. Jadi semua mata jari itu dikasih masuk satu kali. Sedangkan untuk sistem lock itu yang melengkung. Jadi ada pergantungan seperti misalnya ada jarak 4,5 itu ada ikatan. Kemudian dikasih masuk talinya. Nanti di jarak 4 mata itu berikutnya lagi diikat. Jadi tidak semua mata jari itu diikat. Ya. Jadi ada jarak-jarak tertentu dia diikat. Oke. Kemudian pemasangan pelampung. Kalau pelampung kan kalian sudah tahu juga dong. Oke. Nah, untuk materi selanjutnya akan dijadikan minggu depan ya. Oke. Untuk pemasangan pelampung, kemudian mengikat garis bawah dan pemberat. Kemudian akan hitung jumlah jarak ikatan dan jumlah mata jari yang ikatan. Oke. Jadi materi ini itu akan sambung berikut dan ibu harap kalian
nilai kalian ya untuk hari ini akan ditambahkan supaya nanti ada kalian. Iya. Ya. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran kalian dan untuk menutup kuliah kita pada sore hari ini kembali ke ketua kelas. Ayo, depan. Selesai. Nanti kita berdoa dulu ya. Lanjutkan. Jadi yang kita pada sore hari ini kita tutup dengan doa. Doa dimulai. Doa selesai. Istirahat di tempat. Rap. Selamat sore, terima kasih semuanya ya. Ya.